Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sholat Jumat Masjid Al-Faruq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, insyaallah bisa menjalankan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khotib naik mimbar ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat hari ini Jumat tanggal 14 ya, tanggal 14 Mei 2021 tepat pukul 11.50 insyaallah. Kemudian yang bertugas sebagai khotib berikut imam adalah Ustadz Yusuf Barbarusa LC. Beliau sudah ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Kemudian muazin adalah Ananda Harun Fahri Rahman. Kemudian taklim esok ba'da subuh, sebagaimana biasa taklim rutin ba'da subuh besok akan diisi oleh Ustadz Khairul Yamin Al-Mughni dengan mengambil topik atau hal yang dibahas tentang sholat sesuai dengan sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ahad pagi juga insya Allah pada subuh kita akan ada kajian pada subuh. Para jamaah rahimakumullah, kita baru saja menyelesaikan saum di bulan Ramadan sebulan penuh, dan kemarin kita sudah melaksanakan Idul Fitri. Kami atas nama DKM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal-amal ibadah kita, kami dan para jamaah sekalian senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali selama setahun atau tiap harinya kita memberikan pelayanan baik sholat fardu maupun kemarin selama taraweh di bulan Ramadan, selama sholat fardu 5 waktunya, mungkin di dalam penyiapan itikaf dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang kurang atau belum menunjukkan ke arah kesempurnaan. Kami atas nama panitia Ramadan dan juga pengurus DKM mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para jamaah rahimakumullah, di bulan Syawal senantiasa hendaknya amalan-amalan kita yang kemarin bulan Ramadan kita tahu bersama, kita melihat bersama betapa luar biasa semangat kita, bukan hanya saumnya tetapi ibadah-ibadah lainnya. Maka kami mohon di bulan Syawal adalah di bulan peningkatan. Kami menginginkan agar amal-amal Bapak Ibu semuanya konsisten, istiqomah dan senantiasa meningkat. Terakhir saya sampaikan untuk amanah para jamaah sekalian melalui sholat Idul Fitri kemarin, yaitu melalui kotak amal kami mendapatkan infak dari para jamaah sekalian dalam momentum sholat Idul Fitri itu sebesar 9.755.000 rupiah. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan amal Bapak Ibu sekalian yang menyisihkan sebagian rezekinya diterima menjadi pundi-pundi amal para jamaah yang akan memperkaya amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang saya sampaikan karena waktu sudah masuk
waktu sholat Jumat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبي النبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد حق جهاده حتى تركنا على البيضاء
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid yang mulia ini insyaallah ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah taala. Barakallahu fiikum. Jami'an mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan yang kita nanti-nantikan telah meninggalkan diri kita ini. Kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi, atau bahkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, jami'an mulakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan ada dua ciri manusia ketika selepas bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan pergi meninggalkan dirinya. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang apabila Ramadan meninggalkannya, mereka bersedih, mereka menangis, mereka tahu bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala, bulan dilipat gandakannya pahala. Ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratnya la'allakum tattaqun. Dan ciri yang kedua adalah ciri orang-orang munafik dan orang-orang fasik, yaitu orang-orang apabila selepas bulan Ramadan dia bergembira, dia senang, dia bahagia, seakan-akan dirinya terbebas, terlepas daripada belenggu kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, dan dia bebas untuk menjalankan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jami'an mulakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menasihatkan diri kita, telah memberikan wanti-wanti kepada kita, wejangan yang sangat indah sekali, bahwasannya kiat-kiat di mana kita menjadi orang-orang yang istiqamah selepas bulan Ramadan. Mereka mengatakan kiat yang pertama yang tidak lain dan tidak bukan adalah al-istiqamah. Maka hendaklah diri kita ini sebagai seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang pengikut sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kiat yang pertama adalah istiqamah. Maka hendaklah diri kita ini istiqamah selepas bulan Ramadan. Jadikan diri kita ini terbiasa dengan amalan-amalan yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan lalu. Kita biasa sholat tarawih berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Kita biasa tadarus Al-Quranul Karim ba'da sholat subuh. Bahkan kita menghatamkan, di antara kita yang menghatamkan 5-4 kali. Maka biasakanlah, rutinkanlah. Kita biasa saum Ramadan,
Maka biasakanlah, rutinkanlah kita untuk saum-saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud dan puasa-puasa lainnya. Maka di mana jamin janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang istiqomah tidak lain dan tidak bukan adalah surga Allah Subhanahu wa taala akan menanti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah, tegak lurus di atas agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melindungi mereka. Seraya mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut, jangan pula kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah, bukan bagi orang-orang muslim. Bagi orang-orang istiqomah di atas agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa surga yang akan menanti diri mereka. Jamin wa Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi kita istiqomah. Demi Allah, tidak merugi kita istiqomah. Maka biasakanlah, rutinkanlah. Kalau kita tidak bisa untuk melaksanakan salat qiyamul lail, kalau kita malas melaksanakan salat malam, usahakanlah witir sebelum tidur. Usahakan witir sebelum tidur. Kalau juga tidak bisa kita, malas sekali melaksanakan sholat witir, usahakanlah sholat 1 rakaat sebelum sholat fajar. Biasakanlah, rutinkanlah kita agar menjadi kita ahli witir atau ahli qiyamul lail, orang-orang yang biasa menegakkan dirinya untuk melaksanakan sholat malam. Biasakanlah kita untuk tadarus Al-Quran kembali. Rutinkanlah. Kalau tidak bisa sebulan 5 kali khatam, usahakanlah 5 bulan ataupun 6 bulan 1 kali khatam. Usahakanlah kita sedekah. Kalau tidak bisa kita sedekah 1.000 rupiah di bulan Ramadan yang biasa kita lakukan, maka usahakanlah kita sedekah 500 rupiah di waktu hari-hari setelah bulan Ramadan. Istiqomah sangat indah sekali jamaah. Pahala balasan yang Allah berikan adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang lebih indah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang kedua ini adalah sangat sulit sekali. Seseorang tidak akan mungkin bangun malam untuk melaksanakan salat malam, salat qiyamul lail, kecuali ada sungguh-sungguh dalam hatinya. Seseorang tidak akan mungkin dia untuk tadarus Al-Quran setelah salat subuh, kecuali dia bersungguh-sungguh dalam hatinya. Kecuali orang-orang malas saja, yang mereka menunda-nunda untuk beramal soleh. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahadah di jalan agama Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersama dengan orang-orang muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha ma'al muhsinin." Dan sesungguhnya orang-orang yang dia bersungguh-sungguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan memberikan jalan petunjuk bagi mereka, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang muhsinin. Ini balasan bagi orang-orang bersungguh-sungguh. Sangat sulit sekali jamaah. Maka kita ketika kita beribadah, ketika kita beramal ibadah soleh, maka niatkan dalam hati kita sungguh-sungguh. Niatkan dalam hati kita bersungguh-sungguh. Setiap amal ibadah sekecil apapun, niatkan dalam hati kita untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kiat yang ketiga adalah suhbatus salihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Tidak akan mungkin seorang selepas bulan Ramadan ketika dia berteman dengan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, hobinya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, ngopi, ngerokok, main catur, menghabiskan waktunya untuk datang ke masjid ini sholat berjamaah. Maka bertemanlah kita, carilah teman-teman yang soleh yang mengantarkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, beliau mengatakan inna afdalan ni'mah ba'dal iman suhbatus salihin. Sesungguhnya nikmat yang paling indah,
nikmat anugerah yang Allah berikan kepada diriku yang paling indah setelah keimanan adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Tidak rugi kita jamaah. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, akan mengajak kita untuk bermajlis taklim, tadarus Al-Quran, sholat berjamaah, melaksanakan amalan-amalan ibadah-ibadah kebaikan. Berbeda dengan teman-teman yang buruk, berbeda dengan teman-teman yang suka mengajak kepada keburukan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, foya-foya, hura-hura, dan tidak ada manfaatnya demi Allah jamaah. Tidak ada manfaatnya kita berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah, tsumma na'udzubillah min zalik. Bukankah salah seorang penyair mengatakan, as-sahibus sahib, seorang teman dapat menarik temannya yang lain. Seorang yang baik, seseorang yang soleh, rajin sholat berjamaah, jika dia berteman dengan orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, maka lambat laun dia akan menjadi pemalas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, pemalas untuk membaca Al-Quran, pemalas untuk majlis taklim dan sebagainya, karena temannya. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhaliluh. Seseorang itu dilihat dari temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Lihat siapa temannya. Lihat jamaah, siapa dia temannya. Bukan berarti kita membenci orang-orang yang suka di pinggir jalan. Tidak. Demi Allah, kita cinta karena Allah, dan kita juga benci karena Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 kiat sudah kita ketahui. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah jamaah. Maka hendaklah kita istiqomah. Baik itu di bulan Ramadan, biasakan amalan-amalan ibadah kebaikan kita. Kita lanjutkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Syawal dan seterusnya hingga bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Yang kedua adalah mujahadah. Bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Tanamkan dalam jiwa kita untuk melaksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh, niat ikhlas karena Allah, dan mutabaah mencontoh sunnah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang ketiga adalah berteman dengan teman yang baik. Carilah teman yang baik, carilah teman-teman yang soleh, carilah teman-teman yang mengantarkan diri kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ja'far ibn Muhammad ketika itu dalam keadaan futur, dia dalam keadaan imannya turun, kemudian dia bersegera untuk melihat Muhammad bin Wasi', gurunya. Hanya melihat saja. Antum bisa bayangkan, melihat wajahnya gurunya, dia bisa beramal amalan soleh selama 1 minggu. Melihat saja. Bagaimana kita berteman dengan teman yang soleh, akan mengajak dirinya kepada majlis taklim, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, sedekah, berinfak dan yang lainnya, mengarahkan diri kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan teman yang soleh dapat memberi syafaat kepada temannya. Ini adalah nikmat yang paling bahagia, nikmat yang paling indah yang akan kita rasakan. Dan yang keempat adalah, kiat yang keempat jelaskan oleh para ulama adalah ibadatun hattal maut. Beribadalah sampai datang kematian. Ini adalah kiat yang keempat. Jangan kita berleha-leha, malas-malas. Selepas bulan Ramadan, bukannya tambah baik, malah tambah buruk kita. Bukannya tambah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, malah menjadi hamba Allah yang fasik, munafik. Wal'iyadzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan, salat malam kita hilangkan. Enggak pernah sama sekali kita salat malam kecuali di bulan Ramadan saja. Apakah kita mau menjadi hamba Allah Ramadan saja? Apakah kita ingat pada Allah di bulan Ramadan saja? Maka jelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, inna min qubulil a'malis salihah ba'dahu wa qubul ba'daha. Sesungguhnya diterimanya amalan kebaikan, amalan-amalan yang soleh adalah dia beramal soleh setelahnya. Maka lihat diri kita. Apakah setelah di bulan Ramadan ini kita bisa beramal baik setelah bulan Ramadan? Ataukah kita beramal buruk
kembali kepada habitat kita masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, suatu kita pernah ditanyakan, "Wahai Imam, sampai kapan sih kita beristirahat dalam beribadah? Sampai kapan kita istirahat?" Kemudian beliau mengatakan, sampai diletakkan kedua kaki kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah istirahat sebenarnya seorang mukmin. Sebelum kita mati, sebelum Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah. Jangan malas-malasan. Jangan kita berleha-leha, nunggu besok aja. Nunggu besok, tahu-tahu sudah mati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Penyesalan tidak akan datang di akhir. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabb kalian sampai datang kematian. Bukankah satu impian yang kita impikan? Semuanya umat muslim memimpikan demi Allah mengucapkan satu kalimat sebelum mati, yaitu kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat sebelum kita mati. Maka Rasul kita yang mulia Rasulullah bersabda, "Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat di akhir kehidupannya, kalimat la ilaha illallah, maka Allah pastikan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dahulu dia bermaksiat, walaupun dahulunya dia suka maksiat, suka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan la ilaha illallah, lebih baik daripada orang-orang yang suka sholat, lebih baik daripada orang-orang yang berpuasa. Belum tentu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat bisa mengucapkan di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Amat sangat banyak contoh yang bisa kita lihat dan kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan diri kita dan menerima, semoga Allah Subhanahu menerima amalan-amalan, seluruh amalan-amalan ibadah puasa kita, puasa tadarus Al-Quran kita, puasa salat malam kita, dan puasa sedekah kita. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang penuh dengan ampunan dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم